Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan seminar dengan tema budaya positif di SMK Negeri 2 Raja Ampat yang bertempat di aula. Keynote speaker hari ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raja Ampat, Bapak Nixon Yoshido SPD. Kemudian narasumber ada 2 dari calon guru penggerak angkatan 6 asal SMK Negeri 2 Raja Ampat. Yang pertama Ibu Olvia Kapahang SPD, yang kedua Ibu Sulastri SPD. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, izinkan saya memulai kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raja Ampat, Bapak Nixon Yoshido. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raja Ampat. Yang kami hormati Bapak Ibu dan tenaga kependidikan SMK Negeri 2 Raja Ampat. Saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan sebagaimana telah berlangsung. Yang kedua doa. Yang ketiga sambutan Kepala SMK Negeri 2 Raja Ampat sekaligus membuka seminar budaya positif di SMK Negeri 2 Raja Ampat. Dilanjutkan kegiatan inti seminar. Nanti sesi pertama Ibu Olvia Kapahang dan sesi kedua Ibu Sulastri SPD. Dilanjutkan penutup. Baik, menginjak acara yang kedua, doa. Kami meminta kesediaan Bapak Ali Lewataka untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raja Ampat beserta Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan doa menurut ajaran agama kepercayaan saya Islam, sedangkan Bapak Ibu yang tidak sekeyakinan dengan saya boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala curahan rahmat, taufik serta hidayah-Mu yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul di aula SMK Negeri 2 Raja Ampat ini dalam rangka melaksanakan seminar budaya positif SMK Negeri 2 Raja Ampat dari guru-guru kami, yaitu guru-guru calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 2 Raja Ampat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah acara kami ini dari awal hingga kepada akhir, sehingga apa yang kami harapkan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kami tanpa ada hambatan apapun. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu lah Engkau tempat kami meminta dan memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami semua ke dalam jalan yang benar sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai dengan tuntutan agama ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ali Lewataka yang telah membawa kita dalam doa. Selanjutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Raja Ampat, Bapak Nixon Yoshido SPD, sekaligus membuka kegiatan seminar budaya positif. Kepada Bapak, dipersilakan. Iya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raja Ampat. Yang saya hormati pula Bapak Guru dan Teknik. Dan yang saya hormati dan banggakan kedua narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Sulastri dan Ibu Olive. Mari kita berikan tepuk tangan. Iya, di pagi hari yang berbahagia ini sepatutnya lah kita mendatangkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kekuatan, kesempatan hingga sampai pada hari ini berada di dalam ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan besar yang sangat positif sesuai dengan tema yang ada, yaitu seminar budaya positif. Ya, jadi seminar budaya positif yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 hari ya, 1 hari. Ya, mulai hari ini, yaitu tepatnya tanggal 9. Ya, sesuai dengan kemarin yang sudah diedarkan lewat WA bahwa seminar budaya positif oleh CGP. Ibu, mungkin Bapak mau tanya apa singkatan dari CGP itu? Oh, calon guru penggerak ya. Jadi oleh calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 2 Raja Ampat. Ya, di dalam budaya positif ini pasti semuanya positif, berpikirnya positif. Tidak ada yang negatif, karena ini adalah kegiatan atau budaya positif yang Bapak Ibu nantinya akan Bapak Ibu lakukan untuk siswa-siswi kita di sekolah ini. Ya, untuk budaya positif ini saya kira dia merujuk konteksnya luas, ya. Untuk budaya ini konteksnya luas, sehingga kita merujuk pada misalnya peraturan atau tata tertib sekolah yang kita biasa buat atau kita lakukan atau kita sepakat. Jadi peraturan atau tata tertib yang biasa kita lakukan atau kita sepakat bersama di sekolah antara guru dengan siswa itu menjadi suatu merujuk pada inti daripada itu adalah keyakinan bagaimana kita meyakinkan siswa itu, ya, dari kesepakatan itu. Sehingga timbullah dari dalam diri individu itu atau timbul dari dalam diri siswa itu. Ya, mungkin hemat saya seperti itu. Dan di dalam kegiatan ini pasti yang sebentar narasumber kita memaparkan adalah ada 3 hal pokok penting, ya, ada 3 hal pokok penting yang harus diberikan oleh seorang guru kepada siswa, ya, sesuai dengan materi yang pasti diikuti, yaitu pertama adalah hukuman, ya, pasti yang realnya yang biasa kita alami. Yang kedua adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Ya, kadang-kala kita tidak bedakan. Hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Restitusi itu seperti apa? Itu sebentar nanti akan digubris lebih mendalam lagi oleh kedua narasumber kita yang berkompeten, punya kemampuan untuk sebentar akan membagi pengalaman, pengetahuan mereka selama
modul 1, modul 2, modul 1 dari titik 1 sampai 4 mereka sudah selesaikan, dan sekarang mereka mau masuk lagi pada modul 2.1 ya, khusus untuk angkatan yang ke-6. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak harap supaya Bapak Ibu dengan konsentrasi yang betul untuk bisa mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Walaupun mungkin waktunya singkat, tetapi ini sangat bermanfaat bagi kita. Ya, itu sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa bedakan. Pasti lewat pemaparan materi yang diberikan oleh kedua narasumber kita, pasti banyak hal yang kita dapatkan di situ. Apalagi yang sangat penting di sini adalah restitusi. Ya, bagaimana Bapak Ibu kita merujuk juga pada apa yang disampaikan oleh Bapak kita yang kita kenal adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dia dalam filosofinya dia mengatakan bahwa bagaimana guru itu harus menuntun siswa. Ya, sekali lagi bagaimana guru itu harus menuntun siswa itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alamnya, kodrat samanya. Ya, jadi kodrat alam itu seperti apa, bakat anak itu seperti apa. Nah, terus sama itu adalah zaman sekarang. Bagaimana kita tidak bisa pungkiri, ya, kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang. Sehingga anak itu harus seperti ini, kita maunya seperti ini, tapi kita tidak bisa seperti itu. Harus mengikuti atau memahami kondisi daripada siswa itu, baik dari psikisnya, baik dari psikologinya, psikologi anak itu harus kita memahami betul. Ya, karena saya tidak mungkin kita ini latar belakang kita adalah seorang guru. Pasti Bapak Ibu pernah duduk di bangku perkuliahan, namanya mata kuliah MKDU, mata kuliah umum. Itu ada yang namanya peserta didik 1, peserta didik 2. Nah, itu kita memahami betul, kita pelajari, kita tahu betul secara psikis dan secara psikologi anak. Iya. Dan juga di dalamnya adalah pengelolaan kelas. Iya. Jadi itu kita merujuk juga dari apa yang dikatakan oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu kita menuntun anak sesuai dengan dia punya kodrat alamnya atau bakatnya dan juga zaman, ya, zaman yang kita hadapi. Ya, inti daripada guru penggerak ini sebagaimana yang sekarang ada di depan Bapak Ibu berdua, Ibu Olive dengan Ibu Sulastri. Hari ini bagaimana mereka membagi pengalaman untuk kita, ya, yaitu bagaimana akan menyampaikan Bapak Ibu bagaimana kita mau mendekatkan diri atau berpihak kepada siswa, ya, dan juga di dalamnya bagaimana guru itu dia harus mandiri, bagaimana guru itu harus dia kreatif, bagaimana guru itu harus dia inovatif, bagaimana guru itu dia kolaboratif, dan lain-lain, masih banyak, ya. Jadi inti daripada kegiatan ini adalah mari Bapak Ibu saya kira mungkin nanti ada sesi yang diberikan untuk kita sharing. Pasti nanti sharing itu pasti agak seni, ya, agak seni dalam sharing karena ini menyangkut budaya positif. Pasti ada juga mungkin mempertahankan ya budaya yang masih lama-lama, ya, sehingga nanti sebentar ya, diberikan pencerahan untuk kita adalah kedua narasumber kita. Jadi Bapak harap supaya kegiatan ini mari Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini, tidak salah kurang lebih ada 20 yang hadir di dalam ruangan ini tambah dengan kedua narasumber. Kalau tidak salah saya hitung ada 20. Ya, tolong ikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai berakhirnya. Sehingga lewat kegiatan ini kita punya satu komitmen, satu kesepakatan, satu konsep untuk nanti kita melakukan di sekolah ini ke depan seperti apa. Nah, berarti itu sudah masuk pada budaya yang positif. Ya, saya tidak banyak terlambat, tidak buat tugas, nanti sebentar akan kembang pada diskusi atau pemateri sebentar akan memaparkan itu. Ya, jadi saya kira itu sebagai pengantar untuk kita di pagi hari ini.
dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 9 November saya akan membuka kegiatan seminar budaya positif SMK Negeri 2 Raja Ampat dengan saya mengetok, karena tidak ada TV, mengetok mic 5 kali. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nixon Yosido yang telah membuka kegiatan seminar pada pagi hari ini. Menginjak acara selanjutnya, yaitu inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber calon guru penggerak Angkatan 6 SMK Negeri 2 Raja Ampat, Ibu Olvia Kapaham. Kepada Ibu, waktu dipersilakan. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 yang sudah mensupport, mendukung, sudah hadir dalam acara kegiatan kami. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas kami calon guru penggerak yang harus kami lengkapi untuk kami masukkan sebagai syarat-syarat tugas. Jadi salah satunya melaksanakan seminar dengan modul budaya positif. Pada saat ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu, dukungan bagi kami, sudah hadir buat kami sangat senang begitu, karena sudah membantu juga menyokong kami untuk menyelesaikan tugas kami. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang budaya positif, nanti sebentar Kepsek sudah jelaskan banyak, makanya tadi saya langsung bingung, Pak sudah rangkum semua, saya mau bicara apa? Kayaknya ke sekarang ini kita refleksi saja, jangan sampai kita mungkin masing-masing belum terlalu paham itu budaya positif itu yang bagaimana sih, yang harus saya miliki sebagai guru, bukan cuma saya yang belajar, tapi kita semua sebagai seorang guru. Topik pembahasan saya ada 6, tapi kami bagi bersama Bu Sulastri, yaitu saya dapatnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan kelas, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, terakhir keyakinan kelas. Bapak Ibu, tadi juga Pak Kepsek sudah singgung materi saya ini, mungkin Pak Kepsek sudah belajar juga. Salah satu tokoh pendidikan nasional yang sedang dikumandangkan sekarang ini, bahkan dipakai tanggal lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya ingin review kembali lagi karena pada saat orang IHT ada video-video yang sudah ditampilkan bagaimana tujuan atau bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kepada guru. Ada yang sampai sempat bilang kan, so tidak ada guru zaman kolonial lagi. Dalam pemberian budaya positif juga, orang harus ingat kalau guru itu guru yang bagaimana. Mari kita lihat. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara bilang begini: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif apapun yang kita lakukan, ingat, untuk keselamatan
dan kebahagiaan siapa? Anak-anak. Jadi sebentar tuh orang belajar apa sih itu hukuman yang pakai, atau kita pakai hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi yang dalam tanda petik saya juga baru dengar, baru pelajari dan akan dijelaskan oleh Bunda kita Ibu Sulasri. Jadi harus terpatri dalam pikiran kita peran kita sebagai guru, yaitu menuntun anak walaupun untuk kodrat zamannya dan kodrat budayanya, tapi juga untuk mereka bisa mencapai kebahagiaan. Berat ya. Budaya positif. Untuk menciptakan lingkungan positif yang terbentuk suatu budaya positif merupakan tanggung jawab seorang pendidik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, membuat kesalahan, belajar lagi. Kenapa satu yang membuat kesalahan? Tidak ada anak-anak di dalam kelas dengan karakter yang berbeda yang tidak pernah berbuat kesalahan, ya kan Bapak Ibu Guru? Termasuk saya juga tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi di sini bilang lingkungan yang nyaman ini adalah bagaimana orang bentuk anak-anak belajar, membuat kesalahan, belajar lagi. Dan perlu diingat, saya garis bawahi, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran yang sulit terjadi. Kalau orang mau masuk ke kelas, contoh saja, saya tak bisa ini. Kalau sudah mulai dengan saya masuk ke kelas, kalau ada sesuatu yang agak bad mood, dampaknya ke siapa saudara-saudara? Dan murid pasti juga tidak aman. Jadi mari saya lagi belajar juga. Sekarang saya coba belajar bagaimana itu, karena guru ini dengan murid kita belajar itu teori kontrol. Siapa sih yang memegang kontrol? Apakah saya guru yang pegang kontrol ataukah murid yang pegang kontrol? Coba saya minta partisipasi Pak Nurman dan Pak Ibu Ana. Coba maju ke depan. Saya minta partisipasinya. Pak Nurman. Nanti kita buat, sebenarnya yang kontrolnya itu siapa? Pak Nurman. Pak Nurman, dia anggap saja Pak Nurman sedang menggenggam sesuatu yang berharga. Tidak tahu itu emas kah atau apa. Dan anak dia akan berusaha membuka genggaman dengan cara apapun. Dia mau coba buat Pak Nurman supaya dia buka itu genggaman yang ada di tangannya. Kira-kira usaha Anda yang bisa dilakukan apa? Untuk bisa di sini, bisa mencoba segala macam paksaan, rayuan, apapun supaya Pak Nurman ini bisa membuka genggaman tangannya. Oke, silakan Bu Ana. Selamat pagi Pak Nurman. Ya, pagi. Pak Nurman, saya bisa dengan sesuatu yang dari Pak Guru punya tangan yang ada lagi Pak Guru pegang. Mungkin saya bisa tahu. Jadi bisa paksaan, rayuan, apapun sampai Pak Nurman bisa menggenggam, bisa membuka tangannya. Itu apa Pak Guru? Terada yang istimewa. Pak Guru, apa namanya? Pak Guru, nanti saya mau pakai tahap ancaman. Pak Guru, ini kan Ya. saya bantu Pak Guru belajar. Jadi saya bisa tahu apa yang Pak Guru pegang gitu, biar bisa berbagi. Tidak ada yang penting ya saya. Baik, terima kasih Pak Nurman dan Ibu Ana. Bapak Ibu, dari ilustrasi saya tadi, siapa yang memegang kontrol? Apakah yang pegang kunci atau yang rayuan? Hah?
Yang rayuan, betul? Bapak Ibu, yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, yaitu yang pegang kunci. Apapun usaha yang dilakukan si A atau si B untuk dia paksa untuk segala macam cara, dia tidak akan membukanya kalau tidak dari kontrol diri sendiri. Begitupun kita dengan murid. Coba kita berefleksi. Ketika bisa saja Pak Guru dia tadi buka dia genggaman tangan, tapi karena ada apa? Rayuan kan? Mungkin dia rasa apa ini, akhirnya dia terlepas buka karena dia mungkin nanti salah pegang, jadi apa? Dia langsung buka. Jadi sebenarnya posisi kontrol buka tutupnya ada di Pak Guru, ada di Pak Nurman. Begitupun anak kita. Apapun cara yang kita lakukan untuk mereka, bisa saja mereka mengikuti apa yang kita buat, tetapi itu dari motivasi ekstrinsiknya. Cuma pengaruh dari luar karena mungkin dapat apa hukuman. Jadi posisi kontrol yang kita bahas mau coba tanamkan ke anak-anak bagaimana motivasi intrinsiknya, nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga dia anggap itu apa bernilai. Jadi posisi kontrolnya ada di diri kita sendiri. Mari kita lihat, coba kita lihat teori tentang ilusi kontrol. Dari ketiga ini, apakah kita sebagai guru merasa mungkin ada salah satu yang sering kita lakukan sebagai guru? Ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Saya ini guru, kamu itu siswa, kamu buat apa yang saya perintahkan, ya kan? Sering saya secara pribadi ilusi saya sebagai guru mengontrol siswa seperti itu. Terus ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Selain itu kata-kata buat anak rasa kamu buat kesalahan karena ini, buat rasa bersalah, sering membuat kita bahwa itu kita sudah apa? Coba mengontrol murid. Padahal nanti kita pelajari itu cara yang belum tepat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, hampir sama dengan ilusi guru itu mengontrol siswa. Bagaimana kita menuju suatu tujuan mulia bahwa itu dihargai dan bermakna bagi diri saya sendiri, bukan bermakna bagi orang lain. Kalau bermakna bagi orang lain, dia paksakan ke anak itu tidak ada motivasi intrinsiknya karena dorongannya dari luar, harus dari dirinya sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin identik dengan aturan yang orang harus buat supaya anak itu patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau suatu pencapaian, suatu tujuan mulia. Disiplin seringkali aturan yang kita buat, seringkali bagi orang yang tidak ada tujuan, tidak ada nilai-nilai intrinsiknya, dia anggap itu apa? Hal yang tidak nyaman. Oh, itu aturan, waduh, nanti saya ini bagaimana? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin supaya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki unsur motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, kita coba mendisiplinkan anak tapi kita harus ingat nilai-nilai kebajikan universal. Saya coba, kebetulan Pak Kepsek ada. Kalau sebentarnya kita belajar, mungkin nilai-nilai yang baru kita terapkan. Contoh saya karena sudah mulai praktek di kelas, nilai-nilai yang saya coba tanamkan ke anak-anak, mereka buat kalimat apa yang kalau dilanggar punya apa? Boleh pakai konsekuensi, boleh pakai restitusi. Tapi secara umum kalau sekolah, kira-kira disiplin apa yang tertanam kira-kira
kalau kita feedback ya untuk sekarang ini, yang anak-anak tahu bahwa itu tidak boleh. Kalau Pak Kepsek kira-kira disiplin apa, aturan apa? Kalau disebutkan aturan apa yang secara umumnya mungkin anak-anak sudah tahu, yang secara umum ya kita tidak kembali ke sementara mungkin guru dia punya nilai-nilai kebajikan, mungkin ada aturan sendiri yang dia harus pakai saat dia mengajar, terus wali kelas. Tapi secara sekolah ini salah satu aturan yang dikembangkan yang anak-anak tahu itu harus, nilai itu harus dipatuhi. Kira-kira apa? Hah? Waktu. Datangnya anak-anak 7.15, tapi banyak anak-anak yang terlambat. Tapi ya, dan kalau terlambat sering kita kasih hukuman ya, hukumannya kebersihan, bentuk hukumannya kebersihan. Iya, nanti lanjut izin. Iya, jadi yang biasa umumnya, aturan umumnya itu masuk sekolah itu kebanyakan jam 7.15, pelajaran mulai jam 7.30. Ya, dan memang yang seperti yang tadi dia dijabarkan dan hukuman ini yang kadang-kadang kita tidak bedakan. Terus konsekuensi, terus restitusi. Jadi mungkin saya ambil salah satu contoh, misalnya aturannya biasa kan ada konsekuensinya kan, kita bilang kalau terlambat, contoh siswa kalau terlambat dan jamnya berarti harus dia pulang. Nah, karena itu konsekuensinya seperti itu, salah satu contohnya. Ya, tapi untuk waktu yang kita sepakat itu biasa kan jam 7 misalnya 15, berarti kalau dia terlambat berarti harus siswa yang bersangkutan itu harus dia pulang. Ya, tapi kalau dia kembali ke yang tadi narasumber sampaikan bahwa restitusi berarti anak itu harus kita dekati dia, panggil dia dulu, terus kita berikan pemahaman kepada anak, jadi dia rasa nyaman. Dia rasa nyaman, terus kalau tahu aku punya kesalahan dia tahu, terus apa sebenarnya harus kau lakukan. Kalau begitu ibu saya pergi angkat sampah yang ada di tempat sampah, terus apa buat di tempat sampah. Ya, itu mungkin salah satunya contoh, contoh seperti itu. Jadi anak itu dia rasanya artinya tidak ada suatu terpaksaan buat dia, jadi dia rasa bahwa itu bukan hukuman. Karena itu seperti yang tadi pemateri sampaikan bahwa itu kesadaran dari dirinya sendiri, sehingga itu inisiatif dari dia. Ya, dan mungkin nanti berkembang kepada Bapak Ibu guru, artinya bahwa yang di alam tadi narasumber sudah sentir bahwa ya kita feedback ke belakang, artinya pengalaman dari Bapak Ibu bagaimana kasih hukuman untuk anak, mungkin ketika bagaimana dia tidak bikin PR, terus kasih dia berdiri jamu di luar, ya mungkin yang nyamannya seperti apa, ya mungkin hari ini kita bahas sama-sama seperti itu. Ya, jadi mungkin salah satu contohnya seperti di waktu tempat untuk masuk sekolahnya ya harus jam 7.15. Ya, oke, terima kasih. Baik, disiplin waktu itu yang sering kita terapkan. Terus hukumannya angkat sampah, Bapak Ibu. Tapi yang mungkin ke depan Pak Kepsek belum ada pelan-pelan yang bisa memberitahukan bahwa jaga kebersihan itu penting. Jadi sehingga anak-anak merasa bahwa itu bukan suatu nilai, karena cuma di bawah atau penerapan 5S selama ini tidak ada, cuma kita informasikan, tapi informasi begitu yang bisa dibaca oleh anak-anak belum ada. Mungkin ke depan masukan kalau boleh nilai-nilai yang secara sekolah mau tanamkan kepada peserta didik, boleh ada tempat-tempat yang bisa kita taruh papan-papan seperti itu, supaya anak-anak sekali lewat kalau tiap hari lewat ada apa? Ada, dia bisa baca itu dan bisa jadi motivasi dalam dirinya, jadi nilai untuk dia. Kalau seringkali kan kita kasih cuma bicara-bicara saja, enggak, dia nggak masuk kanan, mungkin keluar kiri karena tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nilai kalau kesepakatan untuk kita buat nilai, kalau mulai dari kelas saya, nilai-nilai kebajikan ini
adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia. Jadi nilai-nilai kebaikan ini boleh mengarah kepada bagaimana kita menumbuhkan karakter-karakter baik daripada siswa. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen. Nilai-nilai yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang terus belajar di AHT, nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kolaborasi. Ada 6. Ada juga menurut primary years program, dia bilang begini, bisa pakai rasa hormat, integritas, baru nanti kita kembangkan. Kalau kata-kata ini saya sudah terapkan di sekolah, di kelas saya. Jadi saya cuma kasih setiap orang pilih satu, dan dia kembangkan kalimat apa yang dia ingin tempel di dinding kelas supaya jadi nilai bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Jadi untuk guru-guru yang mengajar di PJP, kalaupun dalam setiap mata pelajaran, kalau ingin tanamkan salah satu nilai mungkin kesepakatan antara pada jam pelajaran bisa. Nanti bisa tulis, baru tempel juga di dinding yang sudah saya siapkan. Supaya setiap pelajaran ada anak yang melanggar, tidak perlu kita kasih penghukuman sepihak saja. Karena kalau hukuman itu cuma apa? Dari kita sendiri, padahal anak tidak tahu. Kalau ada keyakinan yang dibuat, aturan yang dibuat sama-sama, maka kita bisa melakukan apakah itu konsekuensi ataupun restitusi. Restitusi akan dibawa sebentar. Mari kita lihat teori perilaku manusia. Ada 3 hal yang mendorong perilaku kita sebagai manusia, bukan cuma anak-anak. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi ekstrinsiknya ya saja yang saya itu karena tidak ada nilai, saya bikin itu karena apa? Supaya saya tidak dapat hukuman. Saya tidak buat itu, kalau saya tidak buat itu, nanti hukuman apa yang saya akan dapatkan. Jadi itu tidak ada nilai dalam dirinya, motivasi ekstrinsik karena dihukum saja sampai saya tidak melakukan hal itu. Atau kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya buat itu supaya saya dapat apa? Pujian mungkin, kata-kata apa yang itu, sehingga motivasi ekstrinsiknya yang ada dalam dirinya. Diusahakan kita berperilaku itu ke nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ketika nilai-nilai itu sudah ada dalam diri, mau gangguan dari luar, pengaruh dari luar itu, motivasi intrinsiknya sudah ada, tidak akan diganggu gugat. Aturan apapun dibuat, kita sudah apa? Merasa nyaman. Karena ada apa? Nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, mari kita bedakan hukuman, cara kita mendisiplin anak. Kalau kita pakai hukuman, kita sering membentuk identitas gagal. Hukuman, coba kita pikirkan ibu-ibu. Setiap kali kita kasih hukuman, kalau sudah terlalu berlebihan, 2 pilihan kan? Anak-anak tinggal kelas, atau bisa saja anak-anak apa? Pindah sekolah. Jadi ketika kita kasih hukuman, kita sedang membentuk suatu identitas gagal. Tetapi ada pilihan di situ, identitas sukses. Bisa pakai konsekuensi, bisa pakai restitusi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu kita cuma kasih hukuman searah saja. Anak-anak tidak tahu apa yang tidak ada kesepakatan di sana. Tapi kalau konsekuensi, ada kesepakatan yang dibuat, ada aturan antara murid dan guru, sehingga kalau siswa melanggar aturan, dia harus konsekuensi yang harus dibuat apa. Tapi kita sebentar akan dengar bagaimana pendekatan restitusi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi aturan apapun yang kita buat, tidak semua tidak
tidak sempurna ya Bapak Ibu. Tetap ada anak-anak saja yang melanggar aturan. Jadi salah satu hukuman sesuatu yang harus menyakitkan terjadi. Saya tidak bisa banyak kasih contoh, mungkin kita semua Bapak Ibu guru jadi lebih tahu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan, kasih pilihan kira-kira dia mau buat apa. Atau hukuman yang kita tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau konsekuensi jangka waktunya jangka pendek. Mungkin luka dia apa ininya terlalu panjang dia bawa. Tapi kalau kita pakai konsekuensi karena sudah ada kesepakatan, dia hanya jangka waktu pendek saja untuk murid. Ketidaknyamanan itu. Kita masuk pada restitusi. Bapak Ibu, sebentar mungkin kalau saya tidak bahas banyak tentang apa itu hukuman, konsekuensi, karena hari-hari kita sering dengar. Nanti sebentar akan dilanjutkan oleh Ibu Sulastri bagaimana cara kita merestitusi anak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak ini lebih nyaman, mungkin lebih bahagia. Kalau orang pakai hukuman dengan konsekuensi mungkin rasa tidak nyaman ada, jangka panjangnya ada, jangka pendeknya ada, tidak bahagia lagi. Kan menurut Ki Hajar Dewantara supaya anak bahagia. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini adalah pendekatan restitusi yang akan dibahas sebentar, yang paling baik untuk kita lakukan kepada anak-anak kita. Ciri-cirinya ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya tidak bisa banyak bicara di sini karena kita ibu guru seringkali karena kita posisi rasa, kita posisi kontrolnya, sering melakukan itu saya secara pribadi, enggak ini ke Bapak Ibu guru. Terus memperbaiki hubungan. Hukuman yang kita berikan kepada mereka tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita merestitusi anak, kita fokus pada munculnya karakter-karakter baik yang ada dalam diri, bukan kita munculkan karakter buruknya. Kalau orang panggil anak kasih hukuman, yang muncul apa? Kata-kata apa Bapak Ibu? Kata-kata apa? Pada karakter yang mana? Baik atau tidak? Oh iya baik sekali. Begitu karakter yang tidak baik yang sering kita munculkan kepada anak-anak. Jadi restitusi fokus pada solusi. Jadi sudah, slide saya sudah selesai. Saya akan dilanjutkan oleh Ibu Sulastri. Dia akan bahas, kita tidak bahas tentang hukuman itu mau bagaimana, konsekuensi itu bagaimana. Yang saya mau kita sama-sama supaya keyakinan kelas, sebelum kita kasih punishment ini anak-anak, kita adakan keyakinan kelas, aturan kelas dulu. Baru dari dasar itu ada kesepakatan jika anak-anak melanggar, apa yang Tom bisa kasih, konsekuensi kah, atau cara yang terbaik yang akan dijelaskan oleh Ibu Sulastri, yaitu restitusi. Jadi dengan ke depan kalau sekolah juga sebagai usulan nilai-nilai kebajikan atau secara sekolah ini ada terpampang di lokasi sekolah supaya anak-anak bisa tahu. Jangan cuma selalu dengar-dengar anak-anak kita jam apa ini, tapi kan cuma lalu gitu saja. Tetapi ketika mereka masuk tiap hari lewat, kalau kita masih bisa sempatkan 1 kali, kalau cuma 1-2 kali bilang sudah lupa, besoknya sudah lupa, bikin lagi. Tapi kalau sudah terpampang sebagai bacaan yang setiap hari
kalau satu hari 10 kali lewat, 10 kali dia baca. Sudah buang suara lagi Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita coba kembangkan karakter, nilai-nilai yang ada di dalam diri anak tersebut supaya bisa memotivasi motivasi intrinsiknya mulai ada dalam diri si anak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Swastri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Siap. Ya, selamat siang kah atau sudah masih pagi? Izinkan saya turun ke bawah. Iya, sebelum kita menuju ke budaya positif, dari setiap tindakan dan perbuatan yang anak-anak kita lakukan, itu sejatinya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apa dunia berkualitas itu? Ya, ini ada ilustrasi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Jadi setiap manusia itu dia punya kecenderungan untuk bertahan hidup, mencari makan, memberi nafkah keluarganya, itu bagian dari bertahan hidup. Atau pendidikan supaya nanti anak keturunannya memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, itu adalah bagian dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak juga ketika dia setiap hari itu mendapat hukuman atau dia salah, kemudian gurunya menghukum atau memberi kata-kata yang nanti membekas di dalam diri mereka, yang terbawa bahkan sampai mereka dewasa. Kita harus hati-hati ya Bapak Ibu. Di sini di kurikulum Merdeka nanti yang tahun depan kita akan laksanakan, itu betapa dahsyatnya itu kata-kata. Jadi sebuah kata-kata itu ibaratnya bisa meruntuhkan dunia. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Sebelum berbicara Bapak Ibu, kita introspeksi diri. Apakah kita sudah pantas? Misalnya anak ini salah begini, baru kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti mereka. Dampak psikisnya itu akan terbawa sampai dewasa. Jadi anak-anak yang terlihat agresif, sebenarnya mereka secara psikologis mereka sakit, mereka bermasalah. Dan tugas guru adalah bagaimana mengembalikan psikologis mereka. Dan itu bukan hanya tugas dari guru BK saja ataupun kesiswaan. Jadi Bapak Ibu guru semua bertanggung jawab terhadap kesehatan mental anak didik kita. Baik, kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Jadi pada dasarnya manusia termasuk juga anak-anak itu suka dengan kebebasan. Mereka tidak suka terlalu banyak aturan. Jadi mau begini nggak boleh, begini nggak boleh. Itu sebenarnya mereka nggak suka. Ketika mereka belajar kemudian mungkin kayak dulu atau bagaimana mereka mendengarkan musik, kemudian guru tegur. Sejatinya mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka tentang kebebasan. Jadi sekali-sekali biarkan anak-anak kita, misalnya dia mau bernyanyi-nyanyi di dalam kelas,
sudah harus ditinggalkan. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, termasuk yang tadi itu bagian dari anak-anak. Kebutuhan dasarnya adalah mencari kesenangan. Mereka bermain. Kodrat anak adalah bermain. Jadi ketika anak-anak itu belajar dengan bermain itu sendiri adalah belajar. Jadi kalau anak-anak bermain, kita jangan langsung memarahi atau menghukum mereka. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Tidak hanya anak-anak, secara umum manusia itu punya kebutuhan. Dia dianggap sebagai manusia, dihargai sebagai manusia, pribadinya, kualitasnya itu dihargai. Jadi ketika anak-anak ada label, kita belajar tidak memberi label kepada anak-anak. Label itu memberi anak-anak misalnya bodoh atau nakal, itu adalah termasuk label, dan itu sedapat mungkin harus dihilangkan. Memberi label pemalas itu juga label. Label itu adalah kayak kita memberi julukan kepada anak. Itu kurikulum merdeka yang begitu-begitu itu adalah bagian dari kolonial, jadi harus ditinggalkan. Iya. Tadi sudah saya jelaskan kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika murid melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika anak-anak datang terlambat, sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya di rumah itu mungkin mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya, atau mereka hidup sendiri. Mereka harus mencari makan sendiri, masak sendiri. Nah, itu harus kita gali latar belakang, bukan berarti kita mencari latar belakang yang buruk dalam tanda kutip, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengerti mereka. Jadi itu yang saya tekankan. Selanjutnya tentang dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Semacam album foto, jadi isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari hal-hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, sehingga membuat hidup menjadi lebih bermakna. Jadi anak-anak juga mempunyai dunia berkualitas mereka. Nah, kita sebagai guru tidak membuat supaya mereka berpikiran seperti orang dewasa, tidak, tetapi orang dewasa yang harus memahami pola pikir mereka. Jadi memaksa mereka harus seperti kita itu adalah tindakan yang tidak bijak. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid
sekarang kita masuk di restitusi. Sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada apakah kita seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau ataukah manajer bagi anak-anak murid kita. Iya, penghukum itu seperti apa? Jadi guru yang bersifat penghukum itu dia suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan kata-kata yang menurut guru itu baik, padahal itu tidak baik. Dan dampaknya kepada murid apa? Murid akan mengulangi kesalahan, perilakunya menjadi lebih agresif. Jadi murid yang terbiasa dihukum dengan kata-kata atau dengan fisik, hukuman fisik, kita lihat mereka lebih agresif. Ketika tersulut emosi sedikit saja, sudah berkelahi atau mengamuk. Dan itu adalah dampak dari penghukum tadi. Dan murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Jadi murid kan dia punya dunia berkualitas itu seperti apa? Mungkin di dalam bayangannya itu teman-teman dalam tanda kutip gengnya. Nah, itu adalah dunia berkualitas mereka. Dan guru-guru yang punya kebiasaan seperti ini itu adalah di luar dunia berkualitas mereka. Yang kedua adalah guru yang suka membuat anak merasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, seperti kalau kita misalnya, kamu ini bagaimana? Ibu ini sudah capek-capek menyapu, tidak kasihan kan sama ibu? Nah, itu seperti itu contohnya ya. Itu adalah guru dengan tipe pembuat rasa bersalah. Dan dampaknya kepada anak-anak bagaimana? Anak-anak menjadi rendah diri. Jadi dia kayak seperti anak yang gagal. Jadi dan dampak buruknya karena ini kan karena mungkin kalau kasus-kasus yang ringan, tapi ketika kasus-kasus yang berat dengan kita seperti itu, anak-anak dia terpuruk, dia mengurung diri di dalam kamar dan tidak tahu apa yang diperbuat dalamnya. Jangan sampai hal buruk yang terjadi karena dia ibaratnya sudah tidak bisa lagi menghadapi dunia. Itu yang kita harus pahami Bapak Ibu. Anak-anak merasa tidak berharga. Jadi apapun kesalahan anak-anak, setiap orang itu bisa berbuat kesalahan. Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, di sini murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas mereka. Jadi gurunya ini masuk di pikirannya anak-anak, tetapi membuat dia merasa terpuruk, merasa menjadi orang yang gagal. Nah, yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, apakah kalau kita terlalu dekat dengan anak-anak itu juga baik? Kita akan lihatnya. Kalau sebagai teman itu karena kita mungkin sayang dengan anak-anak, sudah dekat. Ketika anak-anak membuat kesalahan, nah kita ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi, aduh enggak apa-apa, nanti ibu yang selesaikan, nanti misalnya dia bermasalah dengan guru siapa, tenang saja, nanti ibu yang selesaikan, nanti ibu yang bicara. Nah, itu adalah sifat guru sebagai teman. Nah, dampaknya bagaimana? Murid tidak mandiri, dia akan bergantung pada guru dan tidak bisa memutuskan.
sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Jadi karena dia dekat dengan gurunya, sudah dianggap seperti teman, malah kadang ini tidak ada penghormatan kepada gurunya. Jadi karena sudah seperti keluarga sendiri, jadi mungkin nggak kumpul, ada tugas nggak kumpul juga nggak apa-apa. Kita lanjut, posisi guru sebagai pemantau. Nah ini sedikit naik dari teman. Pemantau di sini adalah guru itu dia hanya apa ini? Dia tidak langsung berhadapan langsung dengan anak-anak. Jadi dia lihat saja kira-kira anak ini berbuat apa. Sekiranya itu masih bisa ini sudah dilihat, dia lihat saja. Nanti begitu ini sudah gurunya baru datang. Nah, dia memperlihatkan aturan-aturan. Jadi dia bertindak berdasarkan aturan-aturan dengan data-data. Jadi tidak serta-merta menggunakan kata-kata atau tadi membuat rasa bersalah seperti itu. Dampaknya kepada murid akan menitik beratkan dampak diri. Dia akan mendapat hadiah atau hukuman, dan murid akan meletakkan guru dan peraturan dalam dunia berkualitasnya. Jadi di sini murid akan menganggap bahwa peraturan itu adalah bagian penting dari hidupnya. Ketika tidak ada peraturan, ya itu tidak dilaksanakan. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi yang tertinggi, dan kita itu diharapkan bisa dalam posisi sebagai manajer. Bukan berarti menjadi kepala sekolah, tidak. Jadi setiap guru adalah manajer bagi dirinya dan murid-muridnya. Ketika anak melakukan kesalahan, yang dilakukan guru sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan menunjuk-nunjuk, menghakimi. Kemudian dampaknya apa? Anak akan mengevaluasi diri. Jadi kalau saya salah begini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki supaya saya bisa kembali lagi? Itu yang terpenting. Jadi bagaimana mengembalikan anak yang sudah bersalah itu kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah inti dari restitusi. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini ada tahap-tahap restitusi. Di sini digambarkan restitusi itu seperti segitiga. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seharusnya sebelum kita masuk di restitusi ini, di sekolah kita ini seharusnya sudah membuat yang dinamakan kesepakatan kelas, yang kemudian naik menjadi kesepakatan sekolah. Nah, dari kesepakatan tadi kemudian menjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, keyakinan ini yang menjadi dasar dari aturan. Jadi sekarang tidak lagi menggunakan aturan yang sifatnya ini harus, ini tidak boleh, itu tidak ada. Tetapi sudah berubah menjadi keyakinan sekolah. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Alfia. Jadi mungkin ada papan-papan seperti tadi contohnya, buang sampah pada tempatnya atau datang tepat waktunya, pulang tepat waktunya, seperti itu. Jadi ketika itu setiap hari kita lihat dan
sudah tepat waktu atau belum? Nah, kita akan nanti keyakinan kita yang akan ditanya. Yang diharapkan adalah keyakinan itu tumbuh dari dalam diri, bukan karena dipaksa atau bukan karena dendam. Sedangkan peraturan saja itu di sekolah seharusnya sudah tidak ada, tetapi diganti dengan kesepakatan. Kesepakatan itu adalah ditawarkan satu pihak dan pihak lain, antara guru dengan guru, guru dengan siswa. Itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang nantinya menjadi kesepakatan sekolah. Dari kesepakatan-kesepakatan tadi naik menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya menjadi keyakinan sekolah. Contohnya seperti apa? Misalnya kita di dalam kelas, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, itu ditempel. Misalnya kertas kecil-kecil itu. Ayo anak-anak, kita ini akan masuk pada misalnya semester baru. Nah, kita buat kesepakatan. Kesepakatan kita nanti seperti apa? Nah, itu ditawarkan ke anak-anak. Kira-kira kesepakatan yang bagaimana supaya pembelajaran bisa berlangsung, anak-anak nyaman dengan pelajarannya, itu seperti apa? Nah, nanti anak-anak akan tulis, misalnya datang tepat waktu, ditulis di kertas, tempel di depan. Terus ada lagi yang nulis angkat tangan sebelum berbicara, tulis tempel di depan. Mungkin ada lagi yang bikin misalnya minta izin ketika keluar atau ke kamar mandi, nah, itu ditulis, ditempel di depan. Terus misalnya tugasnya tidak boleh lewat dari 2 hari, nah itu kan kesepakatan kan? Nah itu yang bisa dilaksanakan itu namanya kesepakatan. Nah itu akan naik ke level sekolah. Kalau kita di level kelas, jadi diharapkan setiap guru dia membuat kesepakatan dengan murid. Ya, ketika kita misalnya mengikuti yang baru-baru ikut PPG atau apa, pasti dosennya kan sebelum mulai belajar kan dia akan menawarkan kesepakatan kan? Bapak Ibu, kita buat kesepakatan dulu. Bagaimana? Nah, misalnya menyalakan kamera ketika Zoom. Kecuali kalau yang signalnya bermasalah. Terus raise hand ketika akan menyampaikan pendapat. Nah, itu namanya kesepakatan. Ketika kesepakatan itu tidak dilaksanakan, berarti dikembalikan lagi ke anak-anak. Nah, itu siapa yang membuat kesepakatan? Kan kamu sendiri yang buat. Tetapi kalau peraturan, berarti sekolah sudah menetapkan terlebih dahulu. Dan murid-murid harus hanya terima saja. Itu namanya peraturan. Nah, dari kesepakatan tadi itu dinaikkan levelnya menjadi keyakinan. Keyakinan itu misalnya kalau tadi datang tepat waktu, tugas dikumpulkan tidak boleh lebih dari 2 hari, berbicara sopan. Nah, itu nilai keyakinannya apa? Oh, nilai keyakinannya menghargai orang lain. Itu adalah nilai keyakinannya yang nanti menjadi keyakinan sekolah, dan itu bisa ditempel di tempat-tempat yang terbuka, yang setiap orang datang bisa melihat. Terus misalnya ada disiplin adalah kunci keberhasilan. Nah, seperti kata-kata seperti itu. Jadi ketika kita tidak disiplin, kita begitu datang di sekolah lewat gerbang ada tulisan begitu. Nah, bagaimana perasaan kita? Itu yang mau ditumbuhkan. Jadi bagaimana aturan-aturan itu tidak lagi menjadi sebuah aturan, tetapi menjadi sebuah keyakinan yang tumbuh dari
tahap-tahap restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya anak-anak yang sudah berbuat salah itu dia cenderung dia takut terhadap dirinya, takut terhadap orang lain. Nah, itu tugas guru adalah menstabilkan identitasnya, bahwa hakikat kita belajar adalah berbuat salah. Jadi ketika kita berbuat salah itu adalah bagian dari belajar, dan dari berbuat salah bagaimana memperbaikinya dan kembali lagi ke dalam kelompoknya dalam karakter yang lebih kuat. Ini ya contohnya ini, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini hanya contoh-contoh saja. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi, yang kita pegang pertama kali adalah supaya anak-anak itu dia tidak takut dulu, dia tidak merasa tertekan. Bukannya kita malah menambah dengan kata-kata atau maki-maki bahasa kotornya. Tidak seperti itu. Nah, yang kedua adalah memvalidasi kesalahannya. Seperti apa? Yaitu dengan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival, yang tadi yang 5 tadi. Nah, contohnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya anak-anak yang dia tidak mengerjakan tugas, alasannya kenapa? Apakah tidak mengerti? Nah, itu harus dijawab sendiri oleh anaknya. Anak-anak dia menggali kesalahannya dan menemukan solusi dari kesalahannya. Nah, kalau kamu tahu itu salah, kira-kira bagaimana memperbaikinya? Nah, kira-kira seperti itu tadi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi bukan kayak kita menghukum mereka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kembali yang tadi sudah saya jelaskan, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketika tadi nilai-nilai tadi sudah disampaikan, guru tinggal bertanya saja apa nilai yang kita percaya di kelas kita, kita sudah sepakat apa kemarin. Kita kan sepakat misalnya harus menghargai guru, menghargai teman, tidak boleh lewat tugasnya. Nah, itu yang diingatkan ke mereka. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu yang diingatkan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Ya, ini ada contoh restitusi. Nah, ini bagaimana kita merestitusi anak itu kira-kira seperti ini.
Ya, minta tolong diperhatikan, itu ada contoh bagaimana kita memberi restitusi kepada anak. tadi di videonya, tetapi intinya adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan itu kita tidak mempermalukan anak-anak, itu yang utama. Jadi bawa anak-anak ke tempat yang tidak banyak orang, kemudian tunggu sampai dia tenang. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Jadi jangan kita memberitahu atau istilahnya merestitusi anak pada saat dia sedang emosi. Jadi kita tunggu anak-anak dia tenang terlebih dahulu. Kemudian kita menanyakan kepada mereka, sudah berbuat salah apa? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Jadi perbaikan kesalahan itu bukan kita yang tentukan, tetapi anak-anak kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan agar mereka bisa mengetahui solusi dari permasalahan mereka. Itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Apakah kamu sudah mematuhi keyakinan itu? Seperti itu yang ditekankan kepada anak-anak. Dan supaya anak-anak besoknya mereka
sekolah dengan karakter yang lebih kuat tanpa dia merasa terbebani atau menjadi orang yang rendah diri. Dan kita sebagai guru juga harus menerima kembali anak-anak. Jangan kita terus memberi label, oh ini pemalas, ini pembuat onar. Seperti itu. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena kita sudah pada penghujung materi, intinya adalah bagaimana kita sebagai guru belajar merestitusi. Jadi ketika ada kesalahan dari anak-anak, tidak lagi kita menghukum. Apalagi hukuman yang tidak relevan, kan tadi sudah dijelaskan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak relevan dengan kesalahannya, kalau konsekuensi dia masih relevan. Setidaknya kita memberi konsekuensi kalau belum bisa merestitusi, tetapi sedapat mungkin menghilangkan hukuman. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2 jadi maju sama-sama sudah banyak alumni-alumninya, sehingga bisa mengimplementasikan, kan lebih ini ya, kita bisa mengimplementasikan di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Sulasri, dipersilakan. Kalau tidak cukup, kami atas nama secara pribadi Ibu Sulasri dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, boleh datang menyukseskan acara kami, melengkapi tugas kami, walaupun melengkapi tugas kami. Kami nggak bisa berbagi apa-apa, cuma bisa berbagi ilmu yang kami dapat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.